Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari lereng Gunung Agung, Gunung Slamet. Ya, ini kita bersama dengan Gus Mar dari KPN Nusantara. Saya ingin bertanya Gus terkait dengan pernyataan Abah Aos yang kemarin dulu sempat kita dengar, kita dapat berita kabar bahwa Abah Aos menyatakan di tahun 2024 itu akan turun yang namanya Imam Mahdi, dan sudah dinyatakan secara resmi di situ bersama jamaahnya bahwa Imam Mahdi tersebut adalah Anies Baswedan. Nah, menurut Gus Mar sendiri dengan pernyataannya Abah Aos itu, apakah itu betul bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Aos itu apa? Karena terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abah Aos, bila mana itu betul Imam Mahdi itu Anies Baswedan, kalau tidak memilih, ada kata-kata besok di tahun 2024 pemilihan presiden, siapapun tidak memilih Anies itu dianggap sebagai musuh, bahkan dinyatakan dengan terang-terangan sebagai dajjal. Menurut Gus Mar gimana? Terima kasih Kang Buri. Saudara-saudaraku sebangsa, saudara air yang saya cintai, saya banggakan. Ya, yang pertama saya ingin tanggapi dulu Kang Buri. Saya sebelum ini memang sudah mengangkat terkait potongan videonya yang katanya itu adalah Abah Aos. Banyak di komentar video saya sebelum ini menyatakan bahwa itu Abah Aos, muridnya Abah Anom dari Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kalau Abah Anom kita semua tahu adalah perguruan Toriko Berkuliah kepada Sahabat. Nah, ada yang berkomentar di video saya bahwa katanya itu adalah pernyataan pribadi atau khusus untuk jamaahnya. Ada yang komentar begitu. Nah, ini perlu saya tanggapi bahwa video itu saya sudah cek langsung di kanal YouTube yang bersangkutan. Itu disiarkan live panjang, dan memang ada potongan video atau ada bagian dari rangkaian seluruh video itu yang Abah Aos, katanya Abah Aos itu ya mengatakan demikian. Nah, artinya apa? Kalau itu disiarkan live, berarti itu bukan untuk pribadi, berarti itu untuk umum, untuk publik. Jadi kalau memang itu untuk konsumsi pribadi jamaahnya, ya jangan di live kan, jangan di YouTube, jangan dipublikasi. Jadi seandainya itu untuk konsumsi pribadi jamaah Abah Aos itu, ya adminnya yang harus cerdas, mana yang harus dipotong, mana yang harus dipublikan, mana yang harus live, mana yang tidak. Tapi yang faktanya itu memang ada di videonya, berarti itu untuk konsumsi publik, bukan untuk konsumsi pribadi. Nah, ini perlu saya tanggapi itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini ada juga yang berkomentar bahwa Abah Aos adalah muridnya Abah Anom. Ini komentar ya di tanggapan netizen atau orang yang tahu tentang Abah Aos dan Suralaya. Dia mengatakan bahwa katanya Abah Anom tidak pernah mengangkat guru mursyid. Dan katanya Abah Aos kemursidannya dari Abah Anom dilakukan. Nah, terkait hal ini saya tidak akan mau masuk di situ ya. Itu saya kira urusan internal Qadiriyah Wanasabandiyah TGN di Suralaya. Saya tidak akan masuk di situ, monggo saja terkait dengan hal tersebut. Hanya banyak yang ngomong begitu di komentar-komentar YouTube saya sebelum ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan
statement Anies Baswedan dikatakan, dideklarasikan sebagai Imam Mahdi dan yang melawannya adalah Dajjal, menurut saya ini sangat-sangat berlebihan dan tidak seharusnya. Karena ini politik praktis. Siapapun boleh mendukung Anies Baswedan, mendukung Ganjar Pranowo, mendukung Prabowo atau siapapun besok yang resmi dicalonkan menjadi capres. Silakan kan, kebebasan memilih, ini negara demokrasi. Tetapi jangan kemudian memperalat agama, menggunakan agama, jargon-jargon dari agama untuk mendukung atau melawan kepentingan politiknya. Ini sangat berbahaya, termasuk klaim Anies Baswedan adalah Imam Mahdi ini dari mana? Ini sangat kontroversi dan pasti akan ditentang oleh jumhur ulama di Indonesia. Hanya untuk kepentingan mendukung pimpinan capres, calon presiden, kemudian sampai berani-beraninya mengatakan Anies Imam Mahdi. Ini sangat berbahaya dan saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak tahu seberapa besar pengikutnya Pak Ahok di Jawa Barat ya, tetapi seberapa besar, sekecil apapun atau seberapapun model-model kampanye begini tidak bisa dibenarkan, tidak bisa ditolerir siapapun yang melakukan berjamaah sedikit ataupun banyak, karena membahayakan keutuhan bangsa dan negara, membahayakan keutuhan negara. Coba misalkan satu sisi, satu pihak pendukungnya Anies Baswedan ngomong begitu, di sisi lain pendukungnya Ganjar nanti misalkan mengatakan hal yang sama, yang Imam Mahdi adalah Ganjar Pranowo, yang berlawanan tidak sepakat dengan Ganjar adalah Dajjal. Berarti kan saling mendajjalkan, saling mengkafirkan, saling perang, saling bunuh atas nama agama. Kalau itu dibiarkan, ya Suriah, Afghanistan, karena masing-masing pihak di Afghanistan misalkan hari ini yang berkuasa kan Taliban, dia kepada lawan politiknya Mujahidin, Al-Qaeda yang mengatakan kafir, pengkhianat, dan sebaliknya, makanya saling bunuh, saling perang. 60 tahun lebih belum selesai. Jadi saya tidak sepakat model-model begitulah. Ini modelnya ya belum pada substansi, itu betul-betul Imam Mahdi atau bukan ya, saya kira nggak akan ada yang percaya satupun. Memangnya Imam Mahdi dideklarasikan oleh hanya satu orang? Tidak, ada kisah, proses, dan itu kita tidak perlu berpikir jauh. Pada saatnya memang sudah saatnya ya pasti ada kekuatan yang kemudian menobatkan Imam Mahdi wujud. Itu Mas Nahuri. Terima kasih. Kita simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ahok itu sebetulnya GG Mongso, Lisi Kerso, karena apa? Sebetulnya Imam Mahdi sendiri sudah jelas lah apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, bahwa nanti yang muncul Imam Mahdi itu adalah turunnya adalah duriahnya Kanjeng Nabi. Terkait dengan itu, makanya kita sedikit banyak mengambil hikmah dari perbincangan pada malam hari ini, bahwasanya politik jangan sampai dicampur aduk dengan agama. Politisasi agama tidak boleh, nanti akan membenturkan masyarakat Indonesia di antara calon yang satu dan calon yang lainnya. Marikah kita galakkan hidup rukun, kita berkompetisi tapi secara elegan, secara baik, secara fair, dan secara santun. Saya kira itu cukup, Gus. Ada tambahan? Saya nambahin khususnya untuk para pengikutnya Pak Ahok. Kalau ini betul-betul Pak Ahok ya, saya nggak kenal sih. Pak Ahok ya. Pak Ahok ya, betul ya. Untuk pengikutnya Pak Ahok, saya mohonlah ada yang bisa memperingatkan, yang ngelingke, memberikan masukan pada beliau, bahayanya politik identitas, bahayanya menggunakan ayat-ayat, apalagi sampai mentasbihkan Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Ini sudah luar biasa, sangat keterlaluan. Nah, satu itu. Yang kedua, kalaupun itu untuk internal, konsumsi internal, ya jangan dipublikasikan. Kita memaklumi, kalau itu untuk internal, ya mau berjamaahnya, jangan dipublikasikan, jangan disiarkan di YouTube atau media-media sosial yang
yang lain. Karena kalau sudah dipublikasikan kan menjadi konsumsi publik. Tidak semua orang paham tentang dunia spiritual, tidak semua orang paham dengan dunia mimpi dan lain sebagainya. Biarlah yang paham hanya Pak Aus dan para pengikutnya, dan itu konsumsi pribadi. Karena ini di luar masalah Imam Mahdi ya. Memang praktisi spiritual terkadang mengalami mimpi yang bisa jadi petunjuk, kalau benar bisa jadi juga sebaliknya, bisa jadi mimpi yang menyesatkan, dan ini yang tahu adalah orang-orang arif, orang-orang makrifat. Makanya perjalanan spiritual atau salik gitu ya, praktisi thariqah ketika mengalami mimpi tentang apapun di kehidupan ini, tentang hubungannya dengan kehidupan, baik menyangkut dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakat banyak, itu harus dikonsulkan dengan yang gurunya yang lebih alim, lebih ma'rifat. Karena bisa jadi mimpinya adalah salah, bisa jadi tidak boleh disimpulkan sendiri. Oh, aku barusan mimpi ketemu wali, itu disuruh berjalan ke arah utara, padahal yang dimimpi itu bukan wali, padahal kadrun yang menyerupai wali. Misalkan begitu, padahal disesatkan untuk jalan ke arah yang sesat, bisa jadi begitu. Nah, kita yang masyhur aja lah, kebetulan saya kan juga praktisi di Gojira Warasabandia. Ada cerita yang sangat masyhur terkait perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sudah menjadi syekh, sudah menjadi mursyid, sudah punya murid banyak. Ketika beliau suatu saat sedang bersemedi, katakanlah begitu bahasa kita lah, beberapa halwa, itu didatangi makhluk mengaku Tuhan. Pernah dengar kan? Mengaku Tuhan dan mengatakan, ya Abdul Qadir, mulai saat ini kamu sudah menjadi manusia sempurna, saya bebaskan dari seluruh peraturan syariat gitu. Nah ya, coba kalau yang menerima itu bukan Abdul Qadir, mungkin sudah langsung mendeklarkan diri kan, saya sudah bebas dari syariat, saya sudah menjadi orang hebat. Tapi kan saya Abdul Qadir orang arif, orang pintar, langsung tahu ini kamu nih kadrun belis gitu. Kemudian diusir gitu, akhirnya lari. Artinya tidak setiap isyarat gaib, baik itu datang secara langsung maupun tidak langsung melalui itu tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan pegangan, karena bisa benar, bisa tidak, tergantung kondisi yang mengalami. Mungkin nafsunya lagi kepengen jadi presiden ya mimpinya terkait presiden, begitu. Angan berandai-andai. Iya, tergantung keinginan. Nafsunya lagi pengen mobil lah, dimimpini sama iblis tentang mobil kan. Akhirnya kalau tidak benar jalannya, tidak tahu cara menyimpulkan, ujung-ujungnya bukan prihatin, bukan ibadah, malah ke Gunung Kawi, karena dimimpi orang Gunung Kawi kan bisa begitu. Itu gambaran lain. Ya. Terima kasih Kang Uri. Yeah. Saya kira cukup apa yang menjadi perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya terkait apa yang menjadi statement atau apa tadi yang disampaikan oleh Pak Aus yang notabene sudah terlanjur viral. Kita simpulkan bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salam NKRI Hakamati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.